Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang perkembangan agama Islam. Seperti kita tahu, Islam merupakan salah satu agama besar di dunia. Bagaimanakah awal mula agama ini muncul? Sebelum kita bahas, mohon dukungan untuk channel ini ya guys, dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel islam.com. Mari kita belajar memahami Islam bersama. Selamat menonton. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berarti selamat, sejahtera, atau berserah diri. Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan. Umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tak hanya kitab suci Al-Quran saja, umat Islam juga meyakini kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil. Agama ini diyakini umat Islam sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berlanjut hingga nabi-nabi setelah Nabi Adam. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul atau sosok yang bertugas menyampaikan wahyu ke seluruh penjuru dunia. Di zaman kenabian Muhammad lah agama Islam disempurnakan. By the way, berbicara tentang Islam pastinya nggak dapat dipisahkan dari sosok Nabi Muhammad ya guys. Nabi Muhammad diyakini umat Islam sebagai Nabi terakhir. Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar tahun 570 Masehi, dengan ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Sejak kecil beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, dan selanjutnya oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Muhammad hidup dalam zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah, di mana di zaman ini kehidupan bangsa Arab sangat terbelakang dari segi budaya, pengetahuan maupun moral. Bangsa Arab sebelum Islam menyembah berhala. Tidak hanya itu, mereka juga menyembah matahari, batu, pohon, bintang, dan angin. Saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Saat itu, Muhammad sedang menyepi merenungi kebobrokan kaumnya. Saat sedang menyepi, malaikat Jibril kemudian datang dan menyerukan kata Iqra, yang artinya adalah bacalah, yang kemudian dilengkapi dengan turunnya wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu pertama, Muhammad kemudian diangkat menjadi Rasul Allah. Dan dari peristiwa itu dimulailah proses turunnya Al-Quran, kitab suci agama Islam. Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam dengan tertutup, yang ditujukan ke orang-orang terdekatnya aja. Wajar aja guys, saat itu bangsa Arab sangat keras menentang kenabian Muhammad. Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah tercatat sebagai pemeluk Islam pertama. Sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara lebih terbuka. Tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah, sebab ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli serta kekuasaan atas Ka'bah. Ka'bah saat itu merupakan bangunan suci bagi penduduk Arab. Pada tahun ke-11 era kenabian, atau saat Nabi Muhammad berumur 50 tahun, terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena paman Rasulullah yaitu Abu Thalib dan istri Rasulullah yaitu Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Nabi melakukan perjalanan semalaman saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kemudian disebut dengan Isra, di mana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan lagi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat manusia. Setelah sekitar 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal penanggalan Islam, yaitu kalender Hijriyah.
Di Madinah, Islam berkembang pesat karena keterbukaan dan keramahan masyarakat Madinah. Adapun di Mekah, Nabi Muhammad harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat serangkaian perang dengan suku Quraisy. Pada tahun 630, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam, dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Hal ini kemudian diikuti suku-suku lainnya yang bermukim di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, yaitu pada usia 63 tahun. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian beliau digantikan oleh pemimpin yang bukan Nabi, melainkan disebut dengan khalifah. Ada 4 khalifah pertama yang meneruskan dakwah Rasulullah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tugas keempat khalifah tersebut adalah untuk memastikan umat Islam tetap menjalankan perintah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah masa-masa dinasti di Arab Saudi seperti dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan kekuasaan dinasti itu menguat sejalan dengan menguatnya pengaruh agama Islam ke Eropa dan Afrika. Islam kemudian tersebar ke penjuru dunia lewat usaha-usaha dakwah yang tidak terhenti dan terputus setelah wafatnya Nabi Muhammad. Demikianlah pembahasan mengenai munculnya agama dan ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih sahabat Islam.com sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat gak ketinggalan video-video terbaru dari Islam.com. Wassalamualaikum.